Ono waktu itu, pakar IT mengatakan ini itu bagi saya temuan. Ono Wipurbo ya? Iya benar, Pak Ono Wipurbo. Ini bagi saya adalah temuan, dia bilang. Saya pada saat Pak Ono ngomong seperti itu sama Mas Nadiem ngomong seperti itu, bagi saya ini walaupun belum pengumuman kayaknya udah menang nih, rasanya udah menang. Iya, itu sudah pengakuan ya. Iya, pengakuan. Dan yang memberikan pengakuan itu ya kalau istilah anak sekarang bukan kaleng-kaleng begitu ya. Bukan kaleng-kaleng. Bang Yusradi kenal kan nama-nama yang saya sebutkan tadi. Nah, begitulah. Ya. Tapi itulah Bang, prosesnya memang ternyata tidak mudah. Mas Nadiem Makarim pada saat itu mukul pundak saya, dia bilang, Mas Aza ini harus sabar ya, karena kita berjuang di platform ini. Dia bilang memang ini sangat tidak mudah untuk membuat sebuah sistem itu dengan bugs minor. Itu saya nggak perlu menjelaskan Mas Aza, karena ini butuh kesabaran, ikhtiar, tawakal. Dia bilang seperti itu. Saya amini, dan ternyata benar. Bayangkan Bang Yusradi, sejak penjurian itu menang 2018 November, itu insya Allah saya bocorkan melalui dialog hari ini dengan Abang. 27 September insya Allah saya tekan kontrak dengan Astra, dan ini semuanya sudah selesai dengan bugs minor, sudah lengkap dengan sistem iOS dan Android-nya. Wah, keren. Alhamdulillah. Dan insya Allah ya. sudah siap launching go nasional. Bukan lagi di Kabupaten Aceh Tengah. Ya, kapan rencana launchingnya? Kita insya Allah kan tekan kontrak selesainya kan 27 September ini Bang. Tahun ini? Tahun ini ya. 2 minggu lagi. Ya. Tentu nanti untuk persiapan launching nasionalnya nanti saya dengan tim dari Astra Ventura akan ngobrol lagi Bang. Ya, artinya ini jalan 3 tahun ya sampai launching. 3 tahun Bang, sampai launching. Luar biasa. Nah, ini luar biasa. Memang seperti kata Mas Menteri tadi, sabar, menanti, dan nggak usah sistem aplikasi Shopee Center ini setingkat Gojek saja juga itu menunggu momentum. Iya, momentum benar. Sampai ya Jabodetabek ini, Jakarta terutama, ini memang benar. Tingkat macet tertinggi. Iya, benar. Nah, satu lagi kemarin saya tepatnya di Februari 2021 ini kemarin, Bang Yusradi, saya meminta izin ke Astra untuk mengganti branding Shopee Center menjadi Jasa Sarjana Indonesia, dan disetujui. Jadi awalnya aplikasi ini namanya brandingnya adalah Shopee Center, tapi karena kita mau go nasional, saya nggak mungkin menggunakan branding lokal, Bang. Iya, makanya saya buat namanya itu Jasa Sarjana Indonesia, tapi tetap di bawahnya tertulis Powered by Shopee Center. Oke, sepertinya itu keputusan yang pas ya, dengan market yang lebih luas, kemudian secara branding, positioning juga lebih pas. Dalam hal penyebutannya juga Jasa Sarjana Indonesia itu juga lebih gampang. Dari ingatan juga lebih mudah ya. Benar. Nah, sampai sekarang, sejak ini dibuat, dikembangkan, udah berapa banyak tenaga terdidik yang tertampung di sistem ini? Oke, baik. Kalau pada awalnya tenaga terdidik yang tertampung, waktu masih cerita yang tadi Bang, masih plugin yang saya beli tadi, yang diterapkan tadi, itu 207 Bang. 207 ya. Ya, nah sejak awarding di JCC Senayan itu, terus aplikasi direhab berat ya sampai sekarang. Tentu memang aplikasi ini belum berfungsi sejak terhitung awal 2019 sampai hari ini belum berfungsi, karena memang betul-betul direhab berat Bang. Dengan pengkodean yang paling mutakhir. Saya saja di luar akal sehat saya melihat pengkodean itu semuanya luar biasa. Luar biasa Bang, lengkap dengan geo-trackernya dan segala macamnya, dengan panic button, dengan sistem top up, dengan bahkan layanan itu nanti masyarakat bisa pilih layanan virtual atau offline atau online, luar biasa memang. Dengan kalkulasi dan macam-macam lah sudah lengkap, dan sampai hari ini memang aplikasi itu belum di launching lagi yang versi luar biasa ini. Kalau versi yang lama itu menampung 207 tenaga ahli atau para sarjana S1 dan S2. Dan sejak meraih satu Indonesia Award ini tentu cukup berdampak ya. Iya, Bang. Cukup berdampak luas ya terhadap Aja pribadi, kemudian lembaga yang dikembangkan tadi. Nah, kalau untuk di Aceh sendiri terutama
di Takengon sendiri. Ini bagaimana kemudian raihan Satu Indonesia Award ini berpengaruh terhadap sikap begitu ya. Kemudian keberterimaan masyarakat di sana seperti apa? Alhamdulillah Bang, sampai hari ini khususnya masyarakat tuh kalau melihat saya di Taekwondo selalu teringatnya itu tadi, teringat Satu Indonesia terus gitu. Kadang-kadang ya ketemu di kafe atau di mana-mana selalu pasti nanyanya tentang gimana progres aplikasinya, gimana progres aplikasinya. Mereka kayaknya udah kayak nggak sabar ingin menyambut aplikasi itu segera diwujudkan. Terus mereka bilang, jangan lama-lama Zah, nanti kok lama-lama nanti idenya kecolongan lebih dulu diambil orang. Saya bilang, kalau ada orang yang mau ambil saja. Mungkin saya pikir saya udah mengalami peningnya soalnya. Jadi orang yang mau niru apa yang saya lakukan ini Bang, yang saya yakin hampir gila lah untuk menduplikat ini. Tapi kalau saya aja dari buka-bukaan aja tadi, teringanya 3. Apa itu Bang? Pertama pengembangan kawasan Gayo Alas, yang kedua Gamipesnya, yang ketiga Pandan Terong. Luar biasa. Saling bersinergi Bang. Iya, saling bersinergi. Dan itu memang sebenarnya luar biasa. Itu pengembangan itu juga termasuk Gamipes itu. Ya mudah-mudahan kontinuitasnya itu terus berlanjut nanti sampai 2024 ya. Nah, ada satu lagi Bang Yusredi. Satu lagi yang saya tunggu Abang nanya nih sebenarnya. Apa yang paling sulit selama ini dialami dari segala proses panjang ini? Ternyata yang awalnya saya kira memenangkan kompetisi ini itu sulit, ternyata ada yang lebih sulit Bang daripada memenangkan kompetisi ini. Apa itu? Ternyata setelah saya alami sekarang kan Bang, ada hal yang lebih sulit daripada sekedar memenangkan kompetisi Astra ini, yaitu meyakinkan ke orang lain bahwa yang kita lakukan ini ada sesuatu yang hebat. Itu sulitnya luar biasa. Iya, makanya nyambung ke yang Aja sampaikan tadi saya tanyakan bagaimana kemudian keberterimaan masyarakat. Nah, karena keberterimaan, keterbukaan berpikir, mengubah mindset, kebiasaan ini bukan perkara mudah. Benar. Nah, kita dari sekolah dulu kuliah, bagaimana dulu Aja ikut tryout stand dulu yang se-Sumatera, saya yang mentorin, Aja peserta, dan itu kan Aja ikut sama Wawan waktu itu sudah luar biasa. Karena ini se-Sumatera begitu, dibandingkan kebanyakan teman-teman adik-adik waktu itu begitu. Nah, dan ini memang ini tantangan ya. Siap. Yang terpenting we have to move, keep moving, itu yang terpenting. Nah, semangatnya itu yang terus perlu dijaga begitu. Nah, ketika memang nanti sudah go nasional, nah disitulah kemudian yang lain itu akan mengaku itu begitu. Nah, yang penting sabar, seperti kata Mas Menteri. Kalau istilah anak-anak milenial sekarang, Gen Z ya, akan indah pada waktunya. Dengan catatan, kita melalui ikhtiarnya tadi begitu. Siap, Bang. Ya. Oke. Aja kuliahnya nyambung dulu. Tidak, Bang. Oh, maksudnya tidak paralel maksudnya? Iya. Saya background latar belakang pendidikan saya SD di Payatumbi, Bang. Terus SD-nya namanya? Saya melanjut. Kalau dulu namanya SD Negeri Payatumbi ya. Sekarang sudah menjadi SD Negeri 3 Kebayakan saya lihat. Ya, posisinya di Payatumbi. Ya, di desa rumah orang tua saya. Kecamatan Kebayakan. Terus setelah itu melanjutkan studi setingkat SMP-nya itu di Sanawiyah Pondok Pesantren Nurul Islam Belang Raka. Saya perintis angkatan ketiga di sana. Belang Raka di Bener Meriah ya? Bener Meriah, Bang. Ya. Terus setelah selesai dari sana, saya melanjutkan studi ke setingkat SMA-nya itu di kalau sekarang SMA Forta ya, SMA 4 Takengon. Iya, dulu masa saya sekolah itu namanya udah
SMA 2 Unggul Takengon, terus berubah lagi menjadi SMA RSBI dan macam-macam di Payatumpi juga. Terus masa kuliah saya sempat diploma di LP3KI Banda Aceh untuk pemrograman komputer sampai diploma 2. Nah, setelah itu karena proses job trainingnya itu saya di Sedakap, ketika selesai job training, mungkin hasil kinerja job training saya bagus oleh Pak Sekda waktu itu, Pak Muhammad Ibrahim. Dipanggil saya ke ruang Sekda untuk dilanjutkan ke kontrak atau honor gitu. Jadi kerjaan sudah dipegang, jangan keluar lagi, dia bilang gitulah Bang. Karena memang saya habis-habisan selama 3 bulan job training di situ. Singkatnya orang tua saya bilang, udahlah nak, ini mungkin bisa peluang jadi PNS nih, karena honor SK Bupati. Akhirnya saya pun nggak pikir panjang, ya udahlah gitu. Akhirnya saya konversi lah, kuliah saya lanjut ke Universitas Gajah Putih, UGP. Kebetulan ada jurusan teknik informatika, akhirnya saya konversi Bang. Dengan alih-alih, mudah-mudahan SK honor tadi bisa dilanjutkan ke K2 dan segala macam sehingga menjadi PNS. Pada akhirnya 2013 saya tinggalkan honor itu. Oh my God. Karena memang apa Bang ya? Karena memang antara Sofa Center, terus profesi motivator dan honor tadi, itu tiga-tiganya berjalan seiringan Bang. Jadi ibaratnya saya nungguin nih di antara tiga ini mana yang paling istilahnya paling menjanjikan lah kalau bahasanya gitu kan Bang. Saya mengukur semuanya menjanjikan, tapi kan pada akhirnya kan hidup saya tidak bisa selamanya mengejar 3 kelinci. Saya khawatir satu pun nggak ketemu nanti kan gitu Bang. Karena saya fokus, kalau gitu saya pilih passion saya pamit dengan Pak Sekda yang sudah waktu itu Pak Hairul Asmara. Saya pamit setelah 5 tahun saya mengabdi sebagai tenaga honorer, dan akhirnya saya fokus di Sofa Center dan motivator. Dan alhamdulillah 2013 saya tinggalkan honor dan saya fokus membangun Sofa Center dan karir di motivator. Dan alhamdulillah Bang, sampai hari ini dampaknya sangat besar untuk hidup saya. Dan di sela-sela itu juga saya melanjutkan studi saya di Universitas Maliku Saleh, Lok Sumawe, untuk program Magister S2 Sumber Daya Manusia, SDM, Manajemen. Waktu wawancara mereka bilang, ini nggak paralel nih Pak Azza, kamu S1-nya IT, kenapa S2-nya bisa ngawur ke SDM gini deh. Saya bilang, saya nggak nyari paralel nih Pak, saya memang mau cari ilmu nih, saya bilang. Karena walaupun saya IT S1-nya, hidup saya ini penuh banget dengan menghadapi orasi di depan banyak orang, mengurusi orang-orang, manusia yang diurusin gitu saya pikir. Makanya saya tertarik untuk menggali ilmu lagi di bidang bagaimana SDM terhadap manusia ini. Dan sudah selesai ya S2-nya ya? Sudah Pak. Tahun berapa selesainya? Tahun 2017 pokoknya. Iya, 2016 2017. 2017. Ya. 17. Kalau waktu pas sekolah dulunya, iya Bang. Itu ini kan pas SMA kan aktif ya. Oh iya. Bisa diceritakan nggak kegiatan pas sekolah dulu secara akademik ya, kemudian di luar sekolah? Pada saat sekolah, kebetulan alhamdulillah Bang, selama kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA memang saya nggak pernah juara 1 Bang. Iya, karena juara umum terus. Iya. Aduh, alhamdulillah. Tapi terus terang ya, saya menjadi juara umum itu bukan karena orang tua saya guru di sana. Iya. Tapi karena memang apa ya, kaget Bang. Di pesantren itu kami kan pelajarannya ada 48, rapotnya ada 3. Begitu gabung di SMA 4 Takengon, rapotnya 1, pelajarannya 12. Nyantai lah saya Bang. Nyantai aja juara umum. Di pesantren itu kan kita kan porsir luar biasa Bang. Belum lagi rapat pesantren, belum lagi hafalan, belum lagi ibadah amalia dan macam-macam. Begitu kita balik ke sekolah umum kan kaget. Semuanya serba renggang, guru nggak pernah masuk dan segala macamnya ya. Total nggak kebendung lah Bang. Nggak kebendung. Akhirnya alhamdulillah, jujur saya selama SMA itu terus terang mungkin nanti bisa berkomentar ya semua angkatan saya yang menyaksikan video ini. Saya bisa dipastikan hampir jarang sekali masuk di kelas Bang.
selama kelas 1 sampai kelas 3. Kenapa? Karena saya aktif dipercayakan oleh kepala sekolah untuk mengisi kelas-kelas yang nggak ada guru. Gitu. Ya. Jadi guru Sampai pengganti. Iya Bang, jadi kalau ada, kadang-kadang sampai faktanya Bang, misalnya bahkan kelas abang kelas nih, saya waktu itu kelas 1 SMA, bahkan di kelas abang kelas 3 misalnya, itu kan kelas-kelas IPS biasanya kan terkenal bandel misalnya, apalagi nggak ada guru ribut, jadi itu disatukan oleh kepala sekolah, saya masuk untuk memberikan entah itu tausiah, entah itu wejangan emosional dan macam-macam, dan itu terbiasa. Dan pokoknya itu sering loh Bang, jarang banget saya ngumpulin tugas, akhirnya juara umum terus karena dipandang menjadi pahlawan, banyak membantu sekolah. Ya. Dalam sejarah saya SMA juga beberapa kali saya menjadi pembina upacara hari Senin, Bang. Ya. Itu ini serius, Bang. Pelajar jadi pembina. Iya, terus. Jadi waktu hormat saya balik kanan menghormati guru-guru waktu pemimpin upacara, kepada pembina upacara hormat kan gitu. Dan ini fakta, Bang. Keren ya. Makanya saya waktu waktu kelas 2 itu kan pemilihan ketua OSIS. Jadi kandidat yang pertama sudah memaparkan visi misinya, kandidat kedua sudah memaparkan visi misinya, tibalah saat giliran saya bilang visi misi saya adalah menjalankan visi misi kandidat 1 dan kandidat 2, itu saja saya bilang. Jadi saya nggak punya visi misi saya hanya menjalankan visi misi mereka saja saya bilang. Makanya waktu itu langsung otomatis terpilih jadi ketua OSIS dan banyak kegiatan juga selama saya menjadi ketua OSIS di SMA Negeri 4 Takengon itu. Cukup banyak Bang, alhamdulillah. Perubahan yang sampai hari ini dikenang. Ya. Ya. Yang dikenang diantaranya apa? Yang memang itu sesuatu yang baru, dan sampai sekarang mungkin masih berlanjut ya. Ya. Di antaranya adalah kamar mandi. Kelihatan simple sepele Bang ya, tapi ini walaupun simple tapi pasten kayaknya. Ya. Kamar mandi. Ketika saya kelas 1 SMA, masuk ke SMA itu waktu saya ingin buang air kecil, itu abang-abang kelas menunjukkan itu deh kamar mandinya di sana, kamar mandi di sana. Itu saya lihat, waduh, memang nggak ada kamar mandi memang sebenarnya. Pada saat itu Bang ya, saya masuk ke sana 2004-2005, itu memang nggak ada kamar mandi. Kita buang air kecil itu maaf cakap memang sembarangan aja gitu. Terus macam-macam lah pokoknya. Terus kalau ke kamar mandi Dewan Guru kita kan kena marah ya setiap hari gitu. Ya. Ke sana. Ya. Akhirnya begitu saya menjadi ketua OSIS, nah, itu kamar mandi dibangun 3 Bang. Di tiga pintu dibangun di sebelah perpustakaan, diaktifkan kembali, dan musola juga, musola Istiqomah itu bertahun-tahun tidak difungsikan, mohon maaf, di situ ada kucing dan hewan 4 kaki lainnya yang beranak pinak di sana, di dalam musola itu tidak difungsikan. Pada saat OSIS kami semuanya difungsikan, diatur jadwal duhanya, diatur jadwal sholatnya, sampai hari ini itu semuanya ini masih konsisten Bang dijalani, termasuk pembangunan sentra sarana tempat wudhunya sampai hari ini masih, termasuk ruang kantor OSIS-nya sampai hari ini masih. Bidang-bidang OSIS itu ada pakem untuk Bang ya, untuk matriks kerjanya masing-masing dengan logo-logo per bidang. Tidak hanya ada logo OSIS, kita punya logo-logo per bidang juga Bang. Dan sampai sekarang itu masih menginspirasi adik-adik saya. Ya, ini jadi amal jariah. Insya Allah. Karena sudah disebutkan seperti ini, saya ragu juga jadi amal jariah. Ya, kalau begitu dirubah redaksinya. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Amin. Insya Allah. Ya. Begitulah Bang sedikit ceritanya. Ya, saya jadi minder sebenarnya cerita-cerita seperti ini karena yang bertanya ini pengalamannya jauh di atas saya soalnya. Kita berbagi pengalaman, kebaikan, motivasi, inspirasi. Bagaimana melalui podcast ini nantinya banyak yang terinspirasi sehingga kebaikan ini, kemudian kemajuan ini bisa jadi kemajuan bersama dalam lingkup yang lebih luas bangsa kita, Indonesia. Gitu aja. Iya.
Sebenarnya kalau boleh saya tambahkan sedikit lagi ya, mungkin para penonton podcast ini, saya dengan Bang Yusradi itu punya cerita panjang yang lama. Kami itu saling kenal dan Bang Yusradi itu banyak memulai hal-hal baik dalam hidup saya. Jadi cukup menginspirasi. Bang Yusradi salah satu sosok yang menginspirasi saya. Terus terang demi Allah saya sampaikan. Iya. Dan seperti saya bilang tadi, ya mudah-mudahan podcast kita tadi ini ya bisa menginspirasi banyak orang. Amin. Menebarkan kebaikan, bermaslahat ya. Amin ya. Dan jadi bekal pulang dalam konteks agama kita. Dan juga nantinya mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan jadi amal jariah. Amin. Yang nggak terputus nantinya gitu kan. Amin. Karena ini bagian dari ilmu yang bermanfaat, bagaimana bisa jadi role model, bisa jadi motivasi eksternal sehingga orang bagaimana bisa lebih, bagaimana bisa lebih hebat, bagaimana bisa lebih maju begitu. Iya, benar. Nah, terus dulu pas SMA aja sempat ikut Paskibraka juga. Paskibra. Oh iya. Ya. Waktu itu tahun 2006 ya. Saya ikut seleksi Paskibraka Nasional 2006. Terang saya sampaikan, itu memang dalam sejarah sebenarnya ini sebenarnya sejarah yang harus saya sampaikan, Bang ya. Yeah. Pada saat itu pada saat itu memang sejarah untuk pertama sekalinya, bukan untuk pertama sekalinya ya. Sejarah di taekwondo itu nggak pernah jebol. Pada 2006 itu sebenarnya kita hampir jebol, Bang, ke istana. Akhirnya saya menjadi runner up. Nah, pada saat itu saya itu menjadi runner up, poinnya itu sedikit sekali, Bang, dengan yang berangkat itu. Hanya terpaut 0,60 sekian poin gitu, nggak sampai 1 poin benar. Mereka katakan Azza tidak bisa berangkat karena Azza tidak bisa bahasa Aceh. Mohon maaf. Karena memang pada saat table to table itu, Bang, dalam penjurian, saya kan diminta untuk berdialog dengan menggunakan bahasa Aceh. Saya sampaikan saya tidak bisa bahasa Aceh. Loh, tapi kan kamu orang Aceh. Iya, saya orang Aceh, tapi saya tinggal di domisili yang sukuannya Gayo. Nah, ini dulu, Bang ya. Itu dulu, cerita dulu. Perlu saya sampaikan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu. Faktanya junior-junior kita sudah banyak yang berangkat, termasuk dalam sejarah dibuktikan. Kita putra-putri pernah sepasang berangkat kan, Bang? Ali sama Dio waktu itu. Di 2000 berapa itu ya? 2017 kalau nggak salah. 13. Oh, 2013. Alhamdulillah. Nah, pernah juga mengikuti ajang itu, seleksi Paskibraka Nasional. Terus juga kalau di Paskibraka juga saya pernah menjadi pengibar di provinsi, pengibar di kabupaten, dan juga pengibar di pembukaan Porda 2006. Iya. Ya, itu jadi semasa SMA pernah juga. Ya. Jadi ini kita sama-sama purna juga berarti ini. Nah, cuma bedanya kabupaten. Saya 2001 ya. 2001, saya 2005 kabupaten. Iya. Iya, Bang. Jadi terus satu lagi 2007 itu saya juga, Bang, pernah memenangkan kompetisi tingkat nasional. Waktu itu menjadi duta anak Indonesia perwakilan Aceh ya 2007, dan diundang di HAN ya, Hari Anak Nasional, oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2007. Waktu itu di istana, dan pestanya itu di Dufan di Ancol 2007. Itu masih SMA. Masih ya? SMA. Masih SMA. Oke. Ini kan luar biasa keaktifan, kemudian prestasi aja juga. Sampai ya itu tadi jadi guru pengganti. Dan tapi pembina. Pada saat itu, Bang, rasanya kalau guru-guru harus ngambil jam keluar sekolah gitu, saya jamnya udah berlebih gitu. Iya. Tapi gajinya nggak ada sayangnya ya. Nggak ada, Bang. Tapi nilainya, Bang, tinggi-tinggi. Iya. Makanya juara umum. Dan pas pemilihan OSIS ya aklamasi begitu ya. Aklamasi. Hanya syarat saja, Bang. Iya. Kalau untuk SMP SD-nya gimana? Sama. SMP SD, sebenarnya cerita lebih serunya di pondok pesantren, dong. Ya, di pondok pesantren gimana? Tadi Nurul angkatan Islam ketiga ya, di Nurul Islam ya? Iya, angkatan ketiga.
saya masih merasakan betul bagaimana suasana nuansa ma'had yang sebenarnya ya di pesantren Nurul Islam Blang Rakal itu luar biasa. Ketika ustadz-ustadznya masih dari Jawa semuanya, ya situasi masih konflik juga bagi saya dia. Semua saya rasakan. Nah, satu lagi di pesantren itu yang paling menarik. Tahun berapa? Angkatan ketiga itu tahun berapa itu? Tahun 2002 kayaknya, Pak. 2 ya? Iya, 2002 seingat saya. Ya. Jadi itu yang menarik sebenarnya. Di pesantren itu saya banyak belajar kedewasaan, kemandirian, dan tanggung jawab. Karena pada saat itu untuk pertama sekalinya saya masih kelas 2 sanawiyah, Bang, kelas 2 SMP, tingkat kelas 2 SMP. Ya. Itu diadakan seleksi Rois Kismulugo, jadi ketua umum bagian bahasa. Dan qadarullah pada saat itu saya terpilih, bahkan mengalahkan abang-abang senior yang sudah setahun 2 tahun lebih dulu masuk pondok daripada saya. Nah, pada saat itu bayangkan, Bang, seorang kelas 2 SMP di pundaknya ini tanggung jawab maju atau mundurnya bahasa pesantren. Nggak kebayang memang. Itu bahkan kalau seorang mudirul ma'had, seorang kepala pesantren ingin mengumumkan satu pengumuman atau menyampaikan satu buah pengumuman, itu dia harus melalui izin saya dulu untuk saya bilang boleh mengumumkan pakai bahasa Indonesia atau tidak. Iya. Karena kalau seandainya dia nggak minta izin sama saya legalkan satu pesantren itu berbahasa Indonesia semuanya. Karena kepala pesantrennya saja tidak patuh, ibaratnya begitu. Iya. Nah, pada memberikan tauladan yang baik ya. Iya. Tapi pada saat itu begitulah wewenang yang cukup berat di pundak saya, Pak. Setiap malam harus bangun jam 3, membangunkan beberapa orang untuk menjadi spy, menjadi jasus, menjadi mata-mata, mengajarkan teori-teori intelijen bagaimana, terus menyiapkan vocabulary, mufrodat. Pokoknya didesain bagaimana mindset anak pesantren itu berubah menjadi suka berbahasa. Iya. Suka berbahasa. Dan alhamdulillah banyak progres-progres yang 2 tahun, Bang, dalam kepemimpinan saya di pondok pesantren itu, sampai akhirnya saya kelas 3 SMP sanawiyah itu saya keluar karena memang pada saat itu SMA-nya di Nurul Islam belum sempurna bisa dibilang, ya, karena masih perintis. Ya, betul. Nah, kalau untuk prestasi akademik di pesantren, terus di luar akademik barangkali ada kegiatan olahraga, pramuka, seni budaya, seperti apa aja? Ya, di pesantren juga saya menjadi ketua Pasus Pasukan Khusus Beruang Putih Pramuka, pernah menghadiri Jambore Nasional di Jatinangor, Jawa Barat 2003. Menjadi ketua Pasin juga, Bang, di perguruan kungfu di pesantren. Juga menjadi ketua Jamiatul Mubalighin yang membagi-bagi tim-tim koronga-ronga, kelampahan, kemana untuk jadwal khutbah Jumat. Di situ juga mungkin ya public speaking-nya terbentuk, Bang, karena kan ketua dakwah di sana. Iya. Pokoknya saya sudah banyak belajar, hidup itu lebih tua daripada usia badan saya. Iya. Dan ketuaan itu ya usia ya, bukan wajah ya. Tidak terlepas dari pengalaman dan panjangnya kaki tadi itu. Walaupun di usia yang masih muda begitu. Iya, makanya sampai 2012 saya pernah menulis sebuah buku dengan judul Jadi Ketua Tidak Harus Tua. Iya. Nah, dari pengalaman pesantren tadi ya. Iya, benar, Pak. Ya, dan itu benar. Jadi menjadi ketua itu tidak harus tua. Banyak ya di generasi kita yang jadi ketua justru di usia muda. Gitu. Iya, benar. Iya. Kalau dari akademik 48 pelajaran tadi pesantren seperti apa? Apakah juara umum juga seperti SMA? Sama seperti di SMA, tidak pernah juara 1 karena juara umum terus, Bang. Iya. Wah, luar biasa ya. Ya, SD juga juara umum atau juara 1? Juara SD, sepanjang SD saya yang ingatnya dari kelas 4, Bang, ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 saya nggak ingat lagi. Kelas 4 sampai kelas 6 selalu juara 1. Iya. Ini kan memang secara kan sampai hari ini. Ya, secara akademik memang bagus ya dengan prestasi puncak. Nah, non akademik juga public speaking-nya, kemudian
bermasyarakatnya ini yang kemudian memudahkan dalam perjalanan aja kemudian sampai hari ini ya. Insya Allah. Ya, kalau untuk S1-nya aja, waktu pas di Banda Aceh, kemudian Gajah Putih, itu seperti apa kegiatan perkampusan waktu itu? Saya kali ini harus jujur Bang ya, masa-masa kuliah saya di akademik itu tidak seindah masa-masa SD, SMP, SMA saya. Betul. Kalau SD, SMP, SMA itu memang tak terbendung, di masa kuliah saya memang saya akui saya terseok-seok karena memang fokusnya udah beda. Iya, iya. Fokusnya sudah beda. Ya, kuliah saya S1 saya kurang lebih menyelesaikannya dalam waktu 5 tahun. Dan itu berpindah ya, Banda Aceh, Takengon ya? Iya, berpindah-pindah. Mungkin sebagian orang menertawakannya, tapi nggak ada masalah. Orang yang menertawakan itu sekarang sudah saya pekerjakan di Sofa Center. Iya, iya. Iya, jadi wajar Bang. Kan 5 tahun saya S1 selesai dan S2 saya selesai 3,5 tahun. Jadi dan itu pun tidak langsung S2, artinya memang nyambi lah Bang, nyambi. Ya. Udah fokusnya udah beda soalnya. Betul, betul. Iya. Justru beda fokus, kemudian beda target, kemudian rencana, iya, itu yang membuat sehingga ada yang tercapai, ada yang tertunda. Tapi bukan berarti penundaan itu kita jadi tidak sampai begitu. Nah, tetap sampai, tapi jalannya agak beda. Tetap sampai. Ya, iya. Justru makanya ya ada beberapa. Ya, di jalan yang berbeda, ya ini ada nilai dan hasil lebih begitu. Iya, benar Bang. Iya. Begitu juga di dunia motivator Bang ya, luar biasa. Iya. Ya, kalau untuk motivator itu seperti apa? Motivator terus terang Bang, pertama sekali saya memulai karir di motivator itu, kalau Abang masih ingat ya, Wisma Umahopat, Abang masih ingat ya? Wisma Umahopat tapi yang sekarang Hotel Arafah ya? Iya, Wisma Umahopat itu pertama sekali saya mengadakan training motivasi 19 Desember tahun 2009. Ya, itu pertama sekali Bang. 19 Desember 2009, Wisma Umahopat lantai 3, itu pertama sekali saya menjadi amatir yang berlagak seperti profesional lah pada saat itu. Dan memang harus seperti itu. Harus seolah-olah dulu supaya ternyata kemampuan itu terolah. Betul. Dan untuk meyakinkan audien. Iya benar Bang. Sampai akhirnya panjang malang melintang, mungkin Abang juga mendengar kabarnya, sampai panjang malang melintang dan bagaimana bisa menerobos apa Bang ya, mengambil trust nasional itu kan luar biasa Bang. Umumnya kita Bang, kalau misalnya di Takengon ini ada acara, ada sih pemateri dari Jogja, itu pasti orang udah besar kepala duluan, wih ini pemateri dari Jogja. Bagaimana ketika saya di UGM, pemateri dari mana? Dari Aceh. Lo serius kan gitu? Sama seperti aja sekolah dulu. Iya. Nah, saya pulang, kemudian mengadakan tryout. Nah, itu tentu itu tadi keberterimaan, kesannya pasti berbeda. Benar Bang. Iya. Sampai dikejar-kejar waktu itu ke rumah. Iya benar. Datang sama Wawan. Iya benar. Iya. Terus ya? Iya siap. Jadi itulah ya, membangun trust di pasar nasional, membangun keyakinan. Alhamdulillah sampai hari ini Bang. Memang namanya nggak terulang lagi Bang ya. Benar bahwa 1000 langkah itu dimulai dari 1 langkah dan itu benar. Untuk mengulangi semua sejarah itu, saya nggak mau lagi untuk mengulanginya. Memang cukup cukup luar biasa. Dan memang ternyata Allah mau kita seperti itu. Artinya sampai kita di posisi hari ini, itu karena kita pernah punya masa lalu. Seperti yang pernah Abang sampaikan juga. Saya teringat, Bang Yusradi pernah menyampaikan ke saya. Mungkin Abang lupa dulu, dalam pembukaan itu Bang, dalam pembukaan tryout itu, dalam salah satu inspirasi yang Abang sampaikan, lakukan hal yang kecil. Walaupun kecil itu menjadi solusi daripada hal yang besar kita lakukan. Ternyata yang besar itu justru menjadi tambah masalah, Abang bilang. Itu mengganggu pikiran saya terus sampai hari ini dan cukup menginspirasi saya. Sampai hari ini alhamdulillah, Bang, sejak 2014 Bang ya. Itu kalau orang Takengon menyadari, saya cukup jarang membuat kegiatan motivasi sejak 2014. Tapi dari 2010, 11, 12, 13, 4 tahun berturut-turut, hampir seminggu itu mungkin, sebulan itu mungkin 2 kali.
selalu saya nge-booking Winda Hall Bayu Hill untuk mengadakan acara motivasi. Tapi 2014 sampai hari ini, mungkin orang Takengon kurang menyadari, saya jarang sekali buat acara di Takengon. Bukan karena vakum kegiatan motivasi, karena terlalu sibuk jadwal di luar, Bang, serius. Ya, undangannya sudah luar biasa. Saya sekaget-kagetnya bagaimana BNN terutama, Bang, ya, itu sudah menjalin kontrak dengan saya untuk menjadi penyuluh anti narkoba. Setiap BNN mengadakan kegiatan di Jogja, di Jakarta, di Banda Aceh, di Aceh Besar, di Gayo Luas, itu selalu menjadikan saya pemateri tunggalnya, Bang, untuk menginspirasi mereka semuanya. Sampai-sampai BNN minta dibuatkan satu panduan khusus buku inspirasi yang bisa dijadikan bahan bacaan untuk orang-orang yang sudah terpapar narkoba, putus asa. Sampai saya pernah membuat satu buku motivasi yang saya hibahkan untuk BNN Pusat di Cawang, Jakarta Timur. Itu judul buku motivasinya adalah Sugesti Sesat. Itu pernah kita hibahkan. Dan juga bagaimana dalam upgrading di Menara Astra, juga upgrading di sejumlah kementerian, kampus. Nggak pernah saya bermimpi diundang 2 kali di UI, 2 kali di UGM, 1 kali di ITB, 1 kali di UPI Bandung. Kenapa kita sebut, Bang? Karena saya waktu di UGM itu lucu. Dekannya nanya, ini Pak motivatornya umurnya masih berapa? Umurnya waktu itu kan masih 22 tahun, Bang, 23 tahun. Kuliahnya di mana? Saya bilang, saya di UGM juga, saya bilang. Loh, UGM sini? Bukan. Bedanya kalau Bapak itu dekan di Universitas Gajah Mada, saya di Universitas Gajah Memutih, saya bilang. Itu menjadi joke pada saat itu. Tapi pada saat itu, Bang, kita membuktikan bahwa kami hadir dari Universitas Gajah Putih bisa menginspirasi sampai ke Gajah Mada sana. Ini mungkin bagi sebagian orang hal yang biasa, tapi bagi kita yang mengerti, Bang, ini bukan hal yang biasa sebenarnya. Iya. Dan kalau aja masih ingat, iya, Bang. Selain yang aja sampaikan tadi waktu pas trial out itu, saya juga menyampaikan bahwa nggak penting di mananya. Nah, tapi kita tahu mau kemana dan ngapain. Nah, kebernilaian itu, keberkontribusian, kemaslahatan, itu yang penting. Benar. Nah, dan aja. Nah, kenapa itu sesuatu yang luar biasa? Karena memang kita berangkat dari nggak yang biasa. Benar. Nah, jadi itu kan menjadi pembuktian bahwa ternyata, nah ini buat teman-teman juga di daerah, bahwa kita di daerah juga mampu. Insya Allah. Nah, dalam konteks yang lebih luas globally, bahwa anak-anak Indonesia itu juga mampu setelah mereka keluar. Nah, dan yang membuat mampu itu kita. Dan Aja ini sudah membuktikan itu. Amin, insya Allah. Ya, tadi disinggung soal buku, Ja. Sudah berapa buku, Ja, ditulis sampai sekarang? Kalau yang saya tulis sampai hari ini yang ber-ISBN, Bang, ya? Ya, yang sudah terbit. Iya, yang sudah terbit 4 buku. 4 ya? Iya, 4. 4. Yang nggak ber-ISBN lebih banyak lagi. Berapa? Kalau yang nggak ber-ISBN kayaknya ada 10. Total 14 ya? Total 14. Tapi yang ber-ISBN itu ada 4. Being Super Creator, terus Terancam Sukses, Jadi Ketua Tidak Harus Tua, sama yang itu tadi, Sugesti Sesat. Tapi kalau yang nggak terpublis itu banyak. Tapi alhamdulillah saya, mungkin Bang Sudadi tahu juga, dalam akun penerbitan saya sudah berhasil meloloskan 148 ISBN untuk 148 penulis. Ini juga capaian, karena berbicara penerbitan di Aceh, khususnya di wilayah tengah ini, wabil khusus di Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo lah, 3 kabupaten terutama, ini masih kurang urusan penerbitan. Literasinya masih rendah, minat baca, dan termasuk urusan penerbitan. Ini juga sesuatu yang maslahat, dan nantinya ini tentu jadi rujukan ketika generasi ini berganti oleh generasi yang akan datang, terutama di Gayo ya. Nah, amin, siap. Ya, insya Allah. Jadi untuk saudara sendiri berapa bersaudara nih, Ajan? Kalau saya 3 bersaudara, Bang. Saya yang paling tua, yang paling sulung. Terus saya punya 1 adik laki-laki dan 1 adik perempuan. Ya, adik laki-laki, perempuan sudah kuliah?
Sudah berumah tangga semua, Bang. Oh, sudah berumah tangga. Iya. Oke, sudah baik. berumah tangga semuanya. Ya, kalau Bapak Mama sendiri ya, kerjanya apa aja? Kalau orang tua, iya. Ibu kan sudah disinggung tadi ya. Guru ya. Guru. Iya. Kalau Bapak? Kalau ibu saya guru kimia. Kalau Bapak swasta. Swasta itu di bidang seni, pelukis. Pelukis. Iya. Seni rupa dan pelukis. Ya. Ini kan biar nanti tidak menimbulkan sakwa sangka tadi soal karena bukan anak guru. Iya. Di SMA 4 bisa disebutkan nama ibu terus bapak siapa? Oke, nama ibu saya Ibu Marlis Dara. Iya. Iya, Marlis Dara. Nama ayah saya Supriyadi. Iya. Jadi teman-teman SMA 4 di angkatan aja. Iya. Jadi saya menegaskan kembali tidak ada hubungannya juara umum, pembina upacara dan aklamasi sebagai ketua OSIS di SMA 4 masanya aja dengan hubungan dengan kaitannya dengan ibu. Insya Allah aja ya. Ini lagi-lagi joke ya. Oke. Nah, terus pola asuh Bapak sama Ibu sendiri seperti apa di rumah ke Aja dan adik-adik? Ya, alhamdulillah pola asuhnya normal saya rasa Bang ya, seperti orang tua pada umumnya. Iya. Ya, cuman yang berbeda itu memang khususnya ayah ya. Jadi ayah itu setiap pulang kerja, karena ayah saya itu orangnya vokal Bang, suka berbicara memang. Kita nggak nanya apapun dia terus jelasin gitu. Iya. Jadi itu yang dari kecil selalu saya lihat gitu, bahwa ayah ini dalam mendeskripsikan satu hal itu luas gitu. Dari ayah suka berbicara, terus bercerita tentang masa lalu, tentang kakek segala macam. Jadi kalau ayah itu sosok yang paling sering bercerita tentang dulu tuh bagaimana dan sekarang tuh apa yang harus kita lakukan, belajar dari masa lalu. Kalau ibu selalu lebih menunjukkan kasih sayang ya. Kalau ibu selalu lebih santai, lebih nggak terlalu banyak nasihat-nasihat yang gimana. Cuman ibu itu entah bagaimana saya menjelaskannya. Pokoknya ibu bagi saya itu sejak dulu saya mengenal mama saya itu selalu yang terbayang itu adalah kasih sayang yang luar biasa. Ya. Termasuk satu poin ya, mungkin dari ribuan poin yang bisa saya angkat di podcast ini. Bagaimana dulu saya menipu ibu saya. Dulu pertama sekali saya diundang ke nasional itu berbicara di BSI Cengkareng, Bang. Iya. BSI Cengkareng itu kalau boleh jujur sebenarnya BSI Cengkareng itu tidak pernah mengundang saya. Sayalah yang minta diundang. Ya. Untuk itu karena saya minta diundang, Bang Yusradi, untuk karir motivator saya pada saat itu. Mereka tidak mengundang saya minta diundang. Untuk itu kan segala akomodasi, transportasi kan mereka tidak tanggung karena memang saya yang mau ke sana untuk ngebangun branding saya. Saya sampaikan waktu itu ke ibu saya, Mak, ini alhamdulillah ada undangan Mak dari BSI Cengkareng. Pada saat itu ibu saya menangis. Karena seolah-olah itu anaknya udah sukses gitu, karena ternyata nggak sia-sia perjalanan motivator tuh sampai ke nasional. Kaget saya loh, ibu saya kok nangis segitu senangnya, dia sampaikan ke bibi, ke tetangga dan segala macamnya. Saya pada saat itu kan, loh, ibu saya ini nggak pernah saya kasih tahu bahwa ternyata ini tuh uangnya tiketnya, pesawatnya itu dari saya semuanya gitu. Saya nggak pernah diundang mereka, saya yang minta diundangkan. Rahasia itulah sampai sekarang saya pegang, Bang. Sampai akhirnya BSI Cengkareng saya 3 kali hadir, yang 2 kali mereka betul-betul mengundang saya. Iya. Itu beberapa potret, Bang ya. Bagaimana saya melihat ibu saya itu bercerita ke sana kemari, bangga di anaknya diundang menjadi motivator di Jakarta lagi kan gitu, Pak. Yang ibu saya pada saat itu tidak pernah tahu sampai hari ini bahkan bahwa anaknya itu berangkat dipaksain gitu supaya ada label nasional. Iya. Tapi ya melalui podcast ini nanti ibu dengar. Nah, dan kebetulan tadi linknya udah saya share juga. Iya.
Dan saya yang menghikmahinya bahwa dari peristiwa itu ada hikmah terbesar bahwa kemudian diundang. Iya. Jadi jadi dari insiden itu bahwa itu jadi pembuka jalan. Nah, jadi ini hikmahnya, Bu Dara. Iya. Jadi nah, jadi insya Allah sesuatu yang insiden tadi kemudian jadi pembuka, jadi sesuatu yang positif begitu ya, bahkan pemudah begitu. Dan itu juga kemudian memotivasi aja supaya menunjukkan prestasi lebih yang kemudian membanggakan orang tua. Dan soal Bapak tadi menarik ya, artinya secara genetik ya, secara role model. Nah, ini menyangkut motivasi, kemampuan public speaking-nya. Ini ternyata ada sosok Bapak begitu. Ya, dan di balik sosok Bapak ada ibu yang selalu mensupport gitu ya. Kemudian menguatkan doa-doanya, kemudian menunjukkan kasih sayangnya, sampai kebanggaannya itu ke keluarga, ke tetangga, dan itu juga kemudian makin memotivasi aja untuk lebih. Nah, terus ini terakhir nih, luar biasa podcast kita kali ini. Pesan aja buat anak-anak Indonesia, terutama milenial, Gen Z, dan Post Z. Iya, tentu apa ya Bang ya? Pesannya banyak sekali sebenarnya. Iya. Cuman kalau boleh saya merangkumkan saja, ada 2 poin ya. Poin yang pertama, mumpung masih pagi, bergegaslah untuk mencari kayu bakar agar bisa dikumpulkan di siang sampai sore hari, karena malam hari nanti akan sangat gelap kalau harus tanpa api. Ya, semoga itu bisa dipahami ya, mumpung masih muda, masih segar, masih bisa membaca, masih didengarkan omongannya. Carilah kayu bakar sebanyak-banyaknya. Artinya potensi kehidupan yang membaikkan diri itu dicari sebanyak-banyaknya, karena malam hari nanti akan sangat gelap kalau hidup kita harus tanpa api. Artinya di hari tua itu semuanya nggak akan bisa lagi kita capai. Ataupun kalaupun ingin kita ulangi, itu nggak akan mungkin lagi. Karena memang masanya sudah, yang harusnya menikmati, tidak mungkin lagi kita dipaksa menjalankan proses panjang. Jadi menjadi generasi yang cepat belajar ya. Jangan menyesal menangisi, mengulangi tanpa pernah memperbaiki. Kan kebanyakan begitu. Menyesal, ditangisi, disesali, tidak diperbaiki, diulangi lagi. Nah, orang-orang seperti ini ibaratnya sama seperti orang-orang yang kalau dalam bahasa Melayu itu orang-orang yang sudahlah dengan dayung di tangan, sampan sudah di air, dia sudah duduk di atas sampan itu, belum cukup bagi dia untuk bisa seberangi sungai. Kenapa? Karena dia tetap menunggu untuk bisa terbang melayang, Bang Yusra. Beginilah generasi-generasi penghayal yang tidak memulai dari apa yang dia bisa, tidak mensyukuri apa yang dia punya. Hidupnya terus menjadi burung yang menangisi kenapa ikan bisa berenang, sampai dia lupa bahwa ternyata dia juga bisa terbang. Nah, hal-hal seperti ini yang kita nggak kepingin dari para generasi kita. Jangan menjadi penghayal, dan jangan menangisi apa yang orang punya, dan mulailah dari apa yang kita bisa. Jangan pernah tidak melibatkan Tuhan dari segala aspek aktivitas kehidupan kita. Dalam Quran surat ke-7 Al-A'raf di ayat ke-40, Allah bagaimana menggambarkan semua orang, tua, muda, besar, kecil, siapa saja Anda, jika Anda tidak melibatkan Tuhan, tidak mengundang campur tangan Tuhan dalam setiap keberhasilan Anda, maka Quran mengatakan hatta yalijal jamalu fis samil khiyat. Maka semua upaya dan cita-cita Anda itu baru bisa berhasil kalau harus tanpa saya, kata Tuhan. Itu baru bisa berhasil kalau mata Anda, sampai mata Anda melihat unta jantan masuk ke lubang jarum. Saking tidak mungkinnya. Jadi semua upaya yang kita jalani tanpa Tuhan, itu bukan misi sulit. Itu kita sedang memaksakan misi mustahil. Sedang mencoba untuk menghitung rumput di musara alun. Sedang menimba air dengan keranjang. Dipaksa terus bekerja selamanya tanpa hasil. Kita setia dalam proses yang salah. Nah, itulah mungkin beberapa poin Bang Yusradi yang bisa saya sampaikan dalam podcast yang sangat luar biasa ini. Terima kasih, Bang. Ya, sama-sama aja. Sebelum kita tutup,
Ini pesan khusus buat orang tua. Karena tadi sudah berbohong positif. Ya, silakan buat Bapak sama Ibu, termasuk istri ya, mungkin ada disampaikan. Iya. Setiap halo? Ya. Iya, silakan. Okay. Setiap orang itu pasti dalam prosesnya tidak pernah sendirian, Bang ya. Ya. Dalam proses itu kita tidak pernah sendirian, selalu ada orang-orang yang luar biasa membesarkan hidup kita, seperti orang tua, istri, anak-anak. Nah, pada saat itu mungkin ya kebohongan putih yang pernah saya lakukan pada saat itu. Saya juga pada saat itu tidak tahu kalau itu benar atau salah. Tapi setelah saya mengerti fikihnya sekarang, saya menyimpulkan bahwa kebohongan pada saat itu boleh. Benar ya. Sama seperti kalau istri saya hari ini membeli baju kepada saya, bagus nggak nih ya? Saya bilang, bagus. Padahal di pasar mungkin banyak kan gitu. Iya. Jadi itu kebohongan itu putih itu boleh. Ya. Terus ya saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada istri tercinta saya, Gemilang Silmire Tiara. Terima kasih sampai hari ini sudah mendampingi hidup saya selama jalan 7 tahun pernikahan. Kami sudah dikaruniai 3 momongan. Anak pertama saya kembar, laki-laki, dan yang baru lahir kemarin, perempuan. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan ayah, ibu, istri, dan semuanya, orang-orang yang telah berbuat baik dengan pahala yang sangat besar. Amin. Baik ya. Doa terbaik dari saya. Sehat walafiat terus. Amin. Kemudian dimudahkan. Sapa senternya termasuk jasa sarjana. Jasa sarjana Indonesia tadi. Sampai proses peluncingannya nanti, dan ini kebermanfaatannya akan lebih besar nantinya sambil mengejar sukses-sukses yang lain. Amin. Ya, baik, terima kasih sekali lagi atas waktunya, atas sharing pengalaman, berbagi kebaikan dan motivasi yang luar biasa. Amin, Abang. Ya. Baik ya, sampai ketemu lagi di podcast lainnya nanti. Salam buat keluarga, terutama Bapak dan Ibu yang juga dulu pas aja itu SMA, saya pernah ketemu. Ya. Baik, makasih aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.